Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Sulumba. Saya dari kelas manajemen pagi C. NIM 1810416750. Mata kuliah perilaku organisasi. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan yang Bapak berikan kepada kami. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan sering kali atau meskipun tidak selalu tampak rangsangan kontekstual. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Emosi disebabkan oleh kejadian spesifik, durasinya sangat cepat, banyak ragam, disertai oleh ekspresi wajah berorientasi tindakan. Suasana hati penyebabnya umum dan tidak jelas, durasi lebih lama, terdiri dari afek positif dan negatif, tidak diekspresikan pada wajah, sedangkan bersifat konektif. Keempat, coba berikan contoh ragam emosi. Pertama, rasa marah, takut, sedih, bahagia, benci, terkejut, kecewa, malu, iri, jijik, berharap, cemburu, gembira, cinta, bangga, prestasi, antusias. Kelima, apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi. Biologi emosi berasal dari sistem limbik otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif dari pria. Yang B, intensitas emosi. Setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan atau pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Yang C, frekuensi dan durasi emosi adalah beberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. 6. Jelaskan struktur suasana hati. Struktur suasana hati adalah afek negatif tinggi, kecewa, stres, gugup, tegang, afek positif tinggi, waspada, semangat, gembira, bahagia, afek negatif rendah, was, damai, rileks, tenang, afek positif rendah,
lesu, bosan, depresi, sedih. Ketujuh, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Pertama, kepribadian. Kedua, waktu dalam hari. Ketiga, hari dalam minggu. Keempat, cuaca. Kelima, stres. Keenam, aktivitas sosial. Ketujuh, tidur. 8, olahraga. 9, umur. Dan 10, jenis kelamin. 8. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kemampuan seorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari terpuruknya perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. 9. Jelaskan aspek regulasi emosi. Strategi individu memungkinkan atau meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, mampu mengendalikan diri. Tujuan, individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi agar tidak terpengaruh oleh emosi yang negatif yang dirasakan, sehingga tetap dapat bersifat dan berperilaku dengan baik. Dorongan, individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Penerimaan, individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terikat yang dapat menimbulkan emosi negatif, namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Ke-10, apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Kerja emosional atau emotional labors adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antara personal di tempat kerja. Baik, 12. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosionalnya. Baik, yang ke-13, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor yang pertama, faktor otak mengungkapkan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala yang memiliki tugas untuk menjaga emosi, penjaga yang mampu membaca otak. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi. Dalam lingkungan tersebut, seseorang akan belajar mengenai bagaimana perasaan diri sendiri dan bagaimana anggota keluarga menanggapi perasaan tersebut. Baik, yang ke-14, sebutkan dan jelaskan dimensi kecerdasan emosional. Jawab. 5 dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri adalah sadar atas apa yang dirasakan. Yang kedua, manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri. Ketiga, motivasi diri adalah kemampuan merasakan
apa yang dirasakan orang lain. Empati adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Kelima, yang keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Baik, sekian yang dapat saya uraikan atau saya sampaikan kepada Bapak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Pak.